Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan baik. Mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang setia mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur buat istirahat yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami di malam yang telah lalu. Engkau tetap menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, dan kesegaran yang baru untuk menyambut hari Tuhan yang baru. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, biarlah Roh Kudus akan menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mengerti maksud daripada firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan, yaitu Kejadian 35 ayat ketiga dan Efesus 5 ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yakub berkata, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bersyukurlah adalah judul renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus bersyukur? Penggalan syair lagu yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya." Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, setia dan mengasihi umatnya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Seperti lirik lagu "Bersyukurlah kepada Tuhan", kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kita. Kebaikan, kesetiaan, dan kasih Tuhan dahulu juga telah dialami oleh Yakub. Tuhan yang telah dan senantiasa menyertai hidup Yakub, seisi rumahnya, bahkan semua orang yang bersama-sama dengannya. Yakub dalam hidupnya mengalami kesesakan dan penuh dengan pergumulan. Namun Tuhanlah satu-satunya penolong baginya dalam hidupnya. Ia bersyukur kepada Tuhan.
Dan ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk mendirikan mezbah bagi Allah di Betel, Yakub taat dan melakukannya. Yakub bersiap dan pergi ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Allah. Yakub dan semua orang yang bersama-sama dengan dia telah bersedia menjauhkan diri mereka dari dewa-dewa asing. Karena Tuhan mau supaya mereka mengkhususkan diri bagi Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kata bersyukur sering kali kita dengar dan sering kali juga kita ucapkan. Namun prakteknya tidak semudah kita mengucapkannya. Mungkin kita pernah mendengar pernyataan yang sekaligus mengandung pertanyaan, bagaimana saya bisa bersyukur? Sementara yang saya alami dalam hidup saya, masalah melulu, pergumulan, kesusahan, dan sebagainya. Apalagi dalam situasi pandemi, semua terasa serba susah. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seekor burung gagak yang merasa tidak puas dengan hidupnya. Suatu hari dia melihat seekor angsa yang berbulu putih. Si gagak langsung membandingkan dirinya yang sangat hitam dengan angsa putih. Angsa yang berbulu putih itu dan berkata, "Kamu pasti burung yang paling bahagia di dunia ini. Kamu sangat cantik. Semua orang pasti menyukaimu." Si angsa lalu menjawab, "Mulanya saya juga merasa begitu, sampai saya melihat seekor burung kakatua yang memiliki 2 warna. Saya pikir burung kakatua adalah burung paling bahagia di dunia ini." Lalu si gagak mendekati burung kakatua dan mengatakan hal yang sama. Kakatua menjawab, "Saya hidup bahagia sampai saya melihat seekor merak. Bulunya sangat indah dan berwarna-warni." Burung gagak itu kemudian menemui burung merak dan berkata, "Merak, kamu sangat cantik. Banyak orang suka melihatmu. Sedangkan ketika orang melihatku, mereka hanya ingin aku pergi. Saya pikir kamu adalah burung yang paling berbahagia di dunia ini." Sang merak berkata dengan sedih, "Saya pikir saya memang burung yang paling indah. Tetapi karena keindahan yang ada pada saya, karena keindahan ini, saya terjebak di dalam sangkar dari waktu ke waktu. Saya pikir saya akan senang sekali jika bisa berkelana kemana-mana dengan bebas. Saya justru iri padamu gagak. Kamu bisa bepergian dengan bebas kemana-mana." Bapak Ibu Saudara, kita seringkali juga membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan hal ini membuat kita selalu merasa kurang, tidak puas dengan keadaan kita. Kita berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada keadaan kita. Mereka lebih bahagia, mereka lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat, dan lebih-lebih segala-galanya. Sesungguhnya perilaku seperti itu bisa menjerumuskan kita. Kita harus belajar bersyukur apapun keadaannya. Walaupun keadaan kita nampaknya tidak sebaik orang lain. Tapi kita harus ingat,
Tuhan telah menciptakan manusia secara luar biasa dan adil. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jika kita hanya memusatkan perhatian kita pada kekurangan yang kita miliki, itu berarti kita tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan. Kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan atas kita selalu baik. Keadaan kita sekarang inilah yang terbaik bagi kita, yang Tuhan buat, yang Tuhan izinkan bagi kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam hidup kita, dalam bacaan kedua firman Tuhan hari ini, Paulus berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Artinya baik ataupun tidak baik keadaannya, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Karena semua diizinkan Tuhan untuk kita alami. Tuhan mau pakai untuk kebaikan kita. Senang ataupun susah, suka atau duka, dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan dan selalu menyertai. Bersyukurlah selalu karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kiranya akan membuat kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada pertolongan dan kasih Tuhan. Bersyukurlah senantiasa karena Tuhan baik. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, yang menjadikan kekuatan kepada kami untuk melangkah di dalam waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga di dalam kehidupan kami memancar kemuliaan Tuhan, dan orang boleh menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu akan selalu menerangi jalan kami sepanjang hari ini kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami lakukan, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap usaha dan pelayanan kami. Biarlah firman Tuhan akan menjadi pegangan bagi kami semua dan boleh menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, teringat kami pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini ada di dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan kiranya akan mendatangi, mengunjungi mereka satu persatu, menjamah mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi semangat dan pengharapan kepada mereka, memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka, dan menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami boleh selalu mengucap syukur. Di dalam setiap keadaan kami belajar mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Sungguh Bapa, kami manusia yang lemah. Kuatkanlah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami selalu dapat mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini
di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini di dalam kerja, karya dan pelayanan kita. Jangan lupa bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.